Dunia tanpa pahlawan. Sebuah dunia di mana orang-orang dengan kekuatan super dipaksa sembunyi dan hidup menderita di balik meja kantor. Kita tahu sindrom adalah penjahatnya, tapi pernah nggak kalian sadar seberapa jauh genosida yang dia lakukan? Dan apakah pemerintah sebenarnya bekerja sama dengan sindrom untuk memusnahkan kaum supers? Malam ini, kita bakal bongkar teori gelap The Incredibles. Siapkan mental kalian karena ini bukan sekedar film keluarga biasa. 1. Proyek Kronos. Ingat adegan saat Bob, Mr. Incredible menemukan komputer rahasia sindrom. Di sana ada daftar panjang pahlawan dengan status terminated atau dimusnahkan. Teori gelap menyebutkan bahwa sindrom tidak hanya membunuh mereka. Dia melakukan penyiksaan psikologis. Dia mengundang para pahlawan ke pulau dengan janji tugas rahasia, hanya untuk menjadikan mereka kelinci percobaan bagi omnidroidnya. Puluhan pahlawan termasuk teman dekat Bob dan Helen tewas dalam kesunyian tanpa pernah diketahui dunia. Sindrom bukan cuma penjahat, dia adalah pelaku pembersihan etnis pahlawan. 2. Teori konspirasi pemerintah. Bagaimana sindrom bisa tahu lokasi persembunyian semua pahlawan? Padahal mereka berada di bawah perlindungan ketat NSA, National Supers Agency. Muncul teori bahwa pemerintah sebenarnya sengaja membocorkan data para pahlawan kepada sindrom. Kenapa? Karena pahlawan dianggap sebagai ancaman politik dan beban finansial bagi negara. Pemerintah membiarkan sindrom melakukan pekerjaan kotor membasmi kaum supers, sementara mereka berpura-pura memberikan perlindungan di balik program relokasi. 3. Misteri kematian Gezerbeam. Salah satu momen paling mengerikan adalah saat Bob menemukan mayat Gezerbeam di dalam gua. Perhatikan baik-baik, Gezerbeam tewas dalam posisi menuliskan kata Kronos di dinding gua dengan menggunakan sisa kekuatannya sebelum nyawanya hilang. Teori menyebutkan bahwa Gezerbeam sebenarnya berhasil bertahan hidup cukup lama di pulau itu sambil bersembunyi. Dia mati perlahan karena luka-luka dan kelaparan, sendirian di kegelapan, demi meninggalkan petunjuk terakhir untuk pahlawan lain yang mungkin akan menyusulnya. Dia adalah pahlawan sejati yang mati secara tragis. 4. Sindrom adalah cerminan obsesi yang sakit. Badi alias sindrom adalah simbol dari apa yang terjadi ketika kekaguman berubah menjadi kebencian yang murni. Dia ingin membunuh semua pahlawan agar dia bisa menjual teknologi kekuatannya. Sehingga saat semua orang spesial, maka tidak ada lagi yang spesial. Ini adalah filosofi yang sangat gelap tentang penghancuran identitas dan keunikan manusia demi ambisi pribadi dan rasa dendam masa kecil. Jadi, apakah The Incredibles adalah film tentang keluarga? Atau sebuah kisah tragis tentang akhir dari semua ras pahlawan yang dikhianati oleh dunia yang mereka selamatkan? Semakin kita teliti, semakin banyak mayat yang kita temukan di balik pulau sindrom. Kalau menurut kalian, siapa pahlawan yang kematiannya paling menyedihkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah misteri kartun lainnya. Sampai jumpa.